Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, bertemu lagi di channel saya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Akhirnya setelah lama saya bisa buat konten lagi. Karena di bulan puasa saya nggak mampu berburu ya lur. Spotnya susah ya, jadi menguras tenaga ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan berburu, tapi saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Salah satunya pertanyaannya itu seperti ini. Nah, jadi pertanyaan tentang masalah seperti apa klub yang bagus itu. Nah, di sini saya ada beberapa contoh klub ya. Ini bekas, ini sudah bekas pemakaian sekitar 2 hingga 3 tahun dari teman saya, habis diganti. Pertama ya, ini seperti ini klubnya. Yang utama itu di sini. Nah, ini yang sebelah kanan, ini klub standar ya. Ini yang standar pada senapan umumnya. Ini yang saya sebut klub mahal tuh ini. Bisa dilihat ya perbandingan. Sebentar, kurang fokus ya. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Kanan klub standar, ini yang mahal. Kalau klep yang standar ini ketika ditekan bisa penyok seperti ini ya lur tuh, bisa. Sedangkan ini yang mahal, ini ketika ditekan tidak bisa lur. Ini luar biasa keras klep, bahannya sangat bagus sekali. Nah, ini ada retak-retak karena pemakaian sudah 2 hingga 3 tahun, diganti ya, ini suruh gantikan ke saya. Nah, ini dalam waktu 2 hingga 3 tahun itu klep sebenarnya masih awet, masih bisa dipakai. Ini hanya orangnya pengen ganti saja. Ini saya tekan, ini keras sekali nih, beda dengan ini yang standar. Nah, di dalam ini kan kelihatan loh, ini kan ada cekungannya gitu ya, yang ini penuh. Nah, penuh seperti ini, ketika ditekan tidak bisa. Dan di atasnya ini klep bisa untuk semua senapan. Jadi ini yang masuk ke seher itu ini panjang. Sebenarnya ini sudah saya potong, sudah saya modifikasi. Itu dulu gantinya ke saya ya. Ini tuh panjangnya segini dan dia lingkarannya lebih besar. Cara membentuknya itu saya pakai cutter, terus saya haluskan supaya bisa masuk ke seher ya. Nah, ini ya. Ini klep mahal itu seperti ini yang saya maksud ya. Harganya 3 kali klep biasa. Kira-kira sendiri ya, klep standar ini harganya biasa yang harganya berapa yang klep biasa seperti ini. Nah, ini 3 kalinya harganya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, seperti ini pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini mengenai pipa senapan yang luka. Nah, ini saya yakin teman-teman pengguna senapan nuklik itu pasti sering atau mungkin kebanyakan mengalami ya. Sebentar, saya tembakkan dulu. Masih ada anginnya. Ini unit bukan punya saya, ini punya teman di service center saya. Mereknya sama dengan unit saya, Sub S Special. Dalamannya masih standar, kalau punya saya kan sudah di-upgrade. Dan pipanya kan diganti kuningan. Saya buka dulu ya lur. Nah, popor saya lepas dulu. Nah, kita bahas tentang pipa tabung yang robek. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Nah, ini diganjel pakai kayu ya ini. Ini jadi tuh di sini tuh robek, dia terdorong ke belakang gitu ya. Alasannya kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa gitu ya. Penyebabnya kok robek itu kenapa? Penyebab utama itu kalau masalah pipa yang robek itu di sini. Setelan stang pompa. Nah, ini teman-teman harus tahu juga ini. Jadi ketika stang pompa ini terlalu neken itu dia ini yang kasihan itu di sini. Di baut-baut belakang ini kasihan dia pasti akan ikut terdorong ke belakang dan otomatis melukai pipa. Dan ini saya beritahu ya teman-teman, menyetel sini ini memang penting bro. Setelan stang itu harus nabrak ke tabung itu benar, itu biar power maksimal, tapi jangan terlalu nabrak. Nah, terus setelannya gimana? Nah, seperti ini. Jadi kita ukur pakai 2 tangan seperti ini ya. Ini biasanya kalian megangnya di mana lah, ada yang di ujung sini,
ada yang sini gitu ya. Ini di sini antara jarak kedua tangan perkirakan ada sekitar 2 cm lah ya. Jadi ukurannya seperti ini. Jangan menyetel stang pompa itu segini. Wah, ini sudah berlebihan ini. Segini itu biar ya teman-teman bisa rasakan nabrak tabung. Jadi segini itu rasanya sini sudah ganjil gitu ya. Itu kalau setelannya segini itu berlebihan. Dan ciri setelan yang pas itu seperti apa? Setelannya seperti ini, bro, pas. Jadi ketika ditarik ke atas, ini akan kembali. Nah, tuh. Ini akan kembali. Dan ini ketika ditempelkan akan ada gimana ya, bro? Kayak lengket atau nyedot gitu loh. Nah, seperti ini loh. Nah, oke ya, itu untuk mengetahui penyebabnya dan bagaimana mencegahnya. Sekarang kalau sudah terlanjur robek gimana? Nah, solusi itu sebenarnya ganti pipa tabung yang lebih tebal atau yang lebih bagus. Tapi kalau teman-teman belum punya dana, nah itu bisa diakali. Mengakalinya seperti ini. Ini pertama saya bongkar dulu ya. Saya bongkar dulu. Ini agak susah ini. Oke, ini sudah saya bongkar. Ini saya lepaskan pelatuknya dan tadi ya ganjil kayunya. Sekarang saya jelaskan cara memperbaiki pipa tabung yang robek. Ini cara pertama. Cara pertama ini ketika pipa tabung robek, ya pipa tabungnya ini robek, tapi belum begitu parah. Nah, bagaimana? Pertama, setelannya tadi seperti saya bilang, kalau robek seperti itu berarti setelannya di sini terlalu menekan. Itu dikurangi dulu ya, seperti saya tadi bilang di awal video. Nah, kemudian di sini. Nah, ini kan kalau sub S. Ini untuk unit sub S. Kalau untuk unit yang lain ya mungkin agak diakali sedikit lah ya. Kan sub S itu antara tutup belakang dan di sini dudukan plat L dan pelatuk itu kan ada jarak ya, kan ada yang langsung ya. Ini tutup belakang langsung ke dudukan plat L gitu ya. Di sini kalau belum begitu parah, robeknya belum begitu lebar ya, di lubang-lubang ini belum begitu lebar. Ini kan sudah parah sekali nih. Kalau belum begitu parah, di sini itu kasih ganjel. Kasih ganjelnya seperti apa? Sebentar, ini saya ambil dulu. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan seng ya, jangan pakai kertas seperti ini supaya lebih kuat seng. Jadi seng itu kalian bentuk lingkaran. Nanti sesuaikan berapa lapis lah supaya bisa tertahan di sini. Misalkan butuh 1 lapis, butuh 2 lapis gitu ya. Nah, itu kalau belum begitu parah bisa diakali seperti itu supaya antara di sini masalahnya kan di lubang transfer ke sini kan kurang lurus gitu ya lur, kalau kedorong ke belakang. Nah, nanti teman-teman sesuaikan. Saya yakin teman-teman sudah paham lah ya. Nah, untuk cara kedua ini dilakukan ketika sudah parah seperti ini, seperti punya teman saya ini. Ini saya yang nyervis. Di sini, wah ini sudah parah ini. Lubangnya sudah lebar ke belakang. Pertama gimana caranya? Pertama buat lubang baut baru di depannya ini. Nah, depannya ini, dan jangan terlalu dalam masuknya itu berapa mili ya, pokoknya jangan terlalu dalam lah, jangan sampai ke sini nih, jangan sampai ini ukuran baut ini jangan sampai ke tengah sini lah ya, segini gitulah, berapa 5 mili gitu masuknya. Nah, pertama buat seperti itu untuk menahan ini sebenarnya sudah kuat. Misal, dan supaya lebih kuat lagi nih yang penting saya buka. Nah, di sini ada tambahan lagi lur, ada tambahan besi. Nah, ini besi saya buatkan ini tebelnya sekitar 3 hingga 4 mili, besi stainless atau monel lah, besi monel gitulah, potongan pipa senapan. Saya potongkan, terus dilas di sini, terus kita bor buat lubang baru sesuai dengan baut ke popor dan ke tabung ini lubangnya. Nah, kemudian kita pasang lagi di sini. Jadi ini akan membantu menahan pipa atau tabung dalam ini supaya tidak terdorong ke belakang. Itu cara yang bisa digunakan ketika sudah parah, tapi ada kelemahannya ketika seperti ini, sudah di bor sini, ini sudah ditambah lubang baut, tambah ini nanti akan ada kesulitan untuk memasukkan tabung ya. Misalnya tabungnya bocor, itu kita perbaiki sealnya ketika masuk dari belakang itu susah.
Kenapa demikian? Dari sini kan ada 2 lubang, biasanya cuma ada 1 lubang. Kemudian ini kan tinggi, jadi yang sering robek itu kan di sini harus dimasukkan pelan-pelan gitu ya, karena ada ini penyangganya sini jaraknya agak jauh, itu nanti akan kesulitan ya. Caranya kalau ingin misalnya sudah diakali seperti ini, kalau ingin memasukkan tabung atau pipa tabung dalam itu ketika bocor atau memperbaiki itu dari depan ya. Misalkan ada yang mau mengakali seperti ini, dari depan didorong pelan-pelan sampai ke belakang. Nah, gitu ya. Ini yang penting ini kalau seperti ini saya jamin kuat. Hanya mana ya, itu tadi kalau memasukkan seal mengalami kesulitan. Itu tadi ya, di sini tambahkan baut dan di sini ditambahkan besi yang dipatri. Saya jamin kuat bro, ini saya jamin. Ini bekas servisan saya. Ini di servisan ke saya lagi untuk mengganti klep ya, klep yang tadi. Nah ini ya, sub S juga ini. Sub S itu memang tabungnya atau pipa tabungnya jelek ya. Di video yang lalu saya sudah bahas tentang kekurangan dan kelebihan, dan pipa tabung yang jelek ini juga termasuk kekurangan dari sub S. Oke ya, jadi mungkin demikian ya 2 pertanyaan tadi sudah saya jawab ya, dan mungkin teman-teman bisa dipraktekkan supaya lebih bermanfaat. Mungkin bisa di share untuk teman-teman sekalian yang mengalami masalah seperti ini, bisa di share. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya channel saya terus berkembang. Walaupun saya sudah jarang upload konten karena ada kesibukan, terkadang cuacanya yang jelek dan seperti itulah. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.